mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu hari ini kalian semuanya kita lihat di kanan kiri kita ada sampah supaya ada dibuang kalau ada sampahnya dibuang dan supaya bersih kita belajar penyampaian. Sebelum kita masuk pembelajaran itu aksi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir, nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Siapa yang tidak? Kak Indah dari Cahaya Nabila. Kenapa tidak hadir? Sakit. Nah, untuk itu mari kita doakan supaya teman kita cepat sehat. Amin. Itu gambar apa? Matahari. Apa lagi? Khusus dan apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang tahu apa yang terjadi antara kupu-kupu dengan bunga ini? Bukan. Bunga dibantu kupu-kupunya. Kupu-kupu dapat sarinya dari bunga. Dikatakan apa? Simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Kupu-kupu dibantu oleh bunga dibantu oleh kupu-kupu mendapatkan sari dari bunga. Simbiosis, mutualisme. Kemudian ya, lagi. Gambar apa? Perbulan apa? Teh. Sawah. Bukan teh, tapi sawah. Melihat. Apa yang kalian rasakan ketika melihat? Nyaman ya. Luas, sejuk, dingin, aman, luas. Apakah yang di dalam gambar ini ada komponen biotik? Ada. Komponen biotiknya? Apa? Padi. Lagi? Pohon-pohon. Ya? Ada manusia? Yang manusia? Kalau komponen abiotik ada nggak? Ada. Apa? Rumah. Lagi? Lagi apa lagi? Nah, batu-batu, ada tanah, ya. Apa lagi? Ada cahaya. Nah, komponen abiotik dan biotik ini saling berhubungan, ya. Terjadinya timbal balik, ekosistem. Dikatakan ekosistem ada hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan abiotik. Itu dikatakan ekosistem. Nah, makanya dari itu ya Tuhan telah menciptakan kita, menciptakan makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk ekosistem tadi. Tuhan itu menciptakan dengan apa namanya? Dengan sudah seimbang, paham? Sudah seimbang.
asesmen awal kalian sampai mana kalian mengetahui tentang ekosistem tersebut. Ya, tolong bawa handphone, yang bawa handphone tolong. Ada yang bawa handphone? Ada. Siapa? Berapa orang yang bawa handphone? 3 orang. Bentar ya. Ibu kirim ke ini aja ya. Kirim ke habis buatkan sih ya. Sudah? Sudah masuk? Sudah masuk? Sudah? Yang tidak mau itu tadi? Tolong diisi. Untuk asesmen awal yang tidak mau itu nanti bawa semua kan? Ada 1 orang ya? 1 ya? Ada? 1 ya, 1 orang ya? Oke, 1 orang aja. Siapa? Oh, Peggy. Ya, yang bawa itu ini bawa. Kerjakan asesmen awal kalian yang telah Ibu kirim. Paham? Kerjakan asesmen kalian yang telah Ibu kirim. Mengerti kan? Oh, yang belum masuk. Pakai masuk. Sudah? Ayo, yang itu kerjakan. Yang tidak membawa handphone, Ibu kasih asesmen pakai buku nggak apa-apa. Yang nggak bawa, memang kalau kalian punya, lalu kerjakan itu ya. Nanti diantar asesmen ini untuk pembukaan kelompok. Nah, itu begitu. Asesmennya ya, kerjakan ya. Ada kan, diklik aja. Diklik aja. Skornya dilihat ya, nanti dilihat skornya. Ibu catat untuk pembentukan kelompok kalian. Sudah? Sudah? Dan waktunya yang pakai kertas pegang aja dulu. Yang pakai kertas dipegang dulu. Ini lihat. Sudah, stop. Ruby dapat berapa?
Yang betul satu. Ramai yang betul satu. Ramai rupanya. Betul satu ramai. Yang betul nol. Tidak ada. Yang tak ada betul. Tak ada. Nah, dari asesmen awal ini, Ibu untuk pembentukan kelompok kalian, paham? Untuk pembentukan kelompok. Nah, dari sini yang nilainya benar 4, nanti Ibu kelompoknya seperti heterogen, ada bentuk heterogen, nanti jadi teman sejawat untuk mengajarkan teman yang lainnya, paham? Saya bentuk 3 kelompok saja. Nanti aja ya, ini bentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Nah, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lihat di depan semuanya. Isu lokal dan nasional terkait pemahaman komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. Nah, tujuan belajar kita. Nah, indikator pembelajaran kita bisa dilihat di depan. Yang pertama, dengan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan disiplin dalam proses belajar mengajar melalui project based learning. Ya, seperti ini. Dalam melihat tayangan, video atau gambar, mampu menganalisis interaksi antara komponen ya, komponen. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab masalah tersebut dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, terdidik bisa menciptakan solusi permasalahan tentang bagaimana menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem. Melalui diskusi kelompok, terdidik bisa mempresentasikan hasil karya dengan benar. Itu harus mencapai tujuan tadi. Ya. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu ambil penilaian itu dari diskusi kalian, kerjasama kalian, ya, hasil presentasi kalian, dan hasil karya kalian. Bertanya kalian juga, Ibu nilai. Bertanya Ibu nilai, presentasi Ibu nilai, semuanya Ibu nilai. Maka dari itu, Ibu minta untuk kalian semua nanti kerja untuk penilaian Ibu hari ini. Paham Anda? Paham. Semangat Anda, bentar ya. Ini ada bermasalah sedikit nak. Bentar ya nak. Ayo Anda semuanya, mari kita sama-sama mengamati tayangan video pembelajaran dan amati permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut. Kebakaran lahan di wilayah pesisir timur Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Meranti, saat ini masih terus berlangsung. Area yang terbakar diperkirakan telah mencapai 50 hektar. Dari pantauan udara di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, masih terlihat asap tebal akibat kebakaran lahan. Lahan yang terbakar sebagian besar merupakan perkebunan sawit dan karet. Kebakaran lahan di 2 lokasi ini sudah berlangsung selama 3 hari. Sementara kebakaran lahan di sebagian daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti telah padam akibat guyuran hujan. Saat ini usaha pemadaman hanya bisa diandalkan melalui udara, melalui bantuan helikopter perusahaan swasta. Sementara bantuan helikopter yang dijanjikan oleh BNPB hingga kini belum datang. Sangat merasakan terbantu dengan adanya
itu sampai situ saja permasalahan kita. Ada pertanyaan dari tayangan video tersebut? Ada pertanyaan? Ya, ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Sari. Bertanya, apakah hutan yang sudah terbakar tadi yang ada di Meranti bisa digunakan kembali atau ditanami kembali? Baik, Sekian dari saya. terima kasih. Nah, pertanyaan kalian sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Dia bertanya tentang hutan yang terbakar di Meranti tadi. Hutan bakar tadi, apakah bisa ditanami kembali? Apakah bisa hidup kembali? Katanya seperti itu ya. Nah, ketika kebakaran hutan gambut tadi, bisa ditanam kembali, tapi kalau kebakaran itu cukup parah, tapi agak lemah, gitu kan? Cuma kita bisa ditanami kembali dengan yang pertama sekali dengan apa nak? Dengan pembasahan dulu lahannya, dibasahi dulu lahannya. Yang kedua dengan apa lagi? Dengan reboisasi, dengan penanaman kembali. Itu ya nak ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada. Nah, sekarang ya, kalian duduk berkelompok kalian tadi, ya. Nah, kelompok tadi yang sesuai dengan hasil asesmen kalian tadi, ya. Ruby ini kalau 1, 2, 3. Ruby silakan pindah. Ruby, Indi, Bella, Dian, Tika. Mana Ruby, Dian, Bella, Tika ke sini. Siva, Naila, Yunida, Feby, Tano, silakan ke situ. Oh, itu. Pasti kalian ya. Suri, Tiara, Maya, Nedi, Tika, dan Isa. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, untuk pengecahan masalah tadi, dari gambar tersebut tadi, kalian tentukan masalah apa yang terjadi dari tayang tersebut. Untuk itu, Ibu menggunakan LKPD. Kalian kerjakan di LKPD dengan kelompok kalian masing-masing yang Ibu bagi tadi. Terus teman kalian tadi, kalian jadi tetap sebaya saling mengajari, paham? Kerjasamanya juga. Ini materi ajarnya, itu ceritanya barangkali apa namanya ada di buku, ini materi ajarnya udah tahu ada di situ. Kalian sudah dibaca LKPD-nya? Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Boleh tunjuk tangan. Pengerjaan LKPD ada disediakan semua? Sudah baca semua ujiannya situ ada semua ya? Step masing-masingnya ada semua. Kalian baca suara kelompok ya, kerja kelompok tadi. Ada kelompok ini? Pertanyaan dan cari literaturnya di Google. Bisa ditulis Google, waktu mana boleh juga Google. Jadi kalau memang bisa tentang kalian, itu ya. Jadi kerjasama itu penting kerjasama.
Ini kan yang fase keempat ini kan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ya kan ini. Nah, kalian sudah membuat dan kalian berdasarkan minat kalian apa? Nah, kita menggunakan aplikasi Canva, boleh Canva, boleh Capcut, boleh yang apa aplikasi yang lainnya boleh, tidak dibatasi. Setelah kamu suka PPT, kamu buat. Kamu suka tentang konsep, kamu buat. Kamu suka infografis, buat. Berarti kalau suka video pembelajaran, kamu juga buat. Tapi buatnya itu sesuai pertanyaan yang saya tidak sesuai dengan permasalahan yang saya tadi. Paham? Paham? Ada tanya lagi? Ya, oke. Jangan yang lupa biasa yang ini tadi gimana ya? Saya nggak bisa ya. Silakan buka HP boleh. Kalian teratur menyebut kalian masing-masing. Okay. Lihat waktunya berjalan sesuai itu pengerjaan 15 menit dikuras waktu sesuai dengan itu ya nak ketik waktunya depan bertahapan. Ayo waktunya masih 12 menit lagi, masih panjang, masih bisa kalian berpikir ya. Semangat ya.
Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Semangat, 5 menit lagi. Ayo, waktunya 3 menit lagi. Semangat, yakin kalian bisa. Dampaknya dari kebakaran tadi apa? Dampak dari kebakaran tadi dari kebakaran itu adalah terjadinya banjir, kekeringan, pencemaran dan air, serta asap yang disebabkan oleh kebakaran. Banyak. Selain itu, kalau dan polnya yang ada lagi gitu kan. Nah, dan perbaikan tata kelola air dan minyak. Solusinya dari itu kita tugaskan nanti solusinya lagi kita tidak sebelas karena lagi kita butuh lagi ya maksudnya itu solusinya lagi apa untuk kembali lagi jadi pembahasan lagi pembahasan lahan lalu proses pembahasan lagi kita tangani lagi ya kelompok 1 ya kelompok 2 yang bertanya ini saya masalahnya apa? Kejadian kebakaran lahan di bulan penyebabnya apa? Nah, solusinya apa? Solusinya itu salah satunya dengan pembangunan sekat kanal dan perbaikan tata kelola air tersebut. Sekat kanal berfungsi untuk mempertahankan air tetap tertahan di gambut sehingga lahan tetap basah dan tidak mudah terbawa. Iya, berarti solusinya kita salah satunya membuat sekat kanal. Satu pembuatan sekat kanal. Yang kedua solusinya lain lagi apa? Kita membuat apa? Contohnya warning yang membakar sembarangan atau membuat kebun itu tidak boleh dengan seandainya kebakaran hutan dan kebakaran juga merusak kesilangan selain merusak lingkungan apa lagi? Rusak kesehatan banyak sekali. Kelompok mengenai dampak dari kerusakan kebakaran misalnya dampaknya ya mantap dia bisa buat kelangkaan suara dan nah ya maka dari itu kita sebagai generasi muda kita harus menjaga ya kita jangan sampai membuang kebakaran kalau ada itu kawan nih seperti itu ya kita harus menjaga karena ekosistem itu sangat butuh bagi kita bagi manusia manusia itu sangat butuh kita sama-sama
Terima kasih ya, tiga ya. Ayo, waktunya. Nilai. Waktunya 9. Waktunya sudah habis. Waktu sudah habis ya. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya. Ibu minta kalian kirim ke grup lain ya. Kirim ke grup WA semuanya. Nanti begitu ya. Oke? Nah, sebelum kita presentase, sebaiknya kita biar semangat kita ini dulu, breaking dulu. Tepuk semangat. Ya? Tepuk semangat bisa semua? Bisa. Sebelum presentasi kita tepuk semangat. Dengan adanya kesemangat hari ini, kita mengajukan presentasi. Kelompok siapa dulu yang siap untuk dipresentasikan? Tunjuk tangan, itu nggak mau tunjuk nih. Biar kalian siap, siapa yang siap? Ayo. Kelompok siapa yang mau tunjukkan dulu? Ayo, ajarlah. Oke, kelompok dulu. Ya, kalau bisa jangan ditutup gini-gini, nggak usah. Siap tuh. Kenapa kita adalah orang hebat? Harus berani, harus semangat. Banyak yo ibu. Siapa mau di sini? Silakan. Ya kan? Ayo berapa? Ya masa ibu ya sekali-kali ya. 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 Tinggal geser aja. Dan dulu ini yang mati yang mati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Lilis. Kebakaran hutan di Kabupaten Meranti. Kebakaran lahan di wilayah pesisir timur Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Meranti yang terbakar hingga mencapai 50 hektar. Lahan yang terbakar sebagian besar merupakan perkebunan sawit dan karet. Proses pemadamannya hanya bisa mengandalkan bantuan helikopter dari perusahaan Sinarmas. Baik, adapun persoalannya yaitu apa yang terjadi pada tayangan video tersebut, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang kedua, jelaskan proses terjadinya ekosistem gambut rusak. Yang ketiga, selidikilah komponen apa saja yang hilang pada kondisi tersebut. Bagaimana dampak dari kerusakan hutan gambut terhadap keseimbangan ekosistem tersebut. Baik, kita langsung saja jawab yang ke soal 1, yaitu apa yang terjadi pada video tersebut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah
Terjadinya kebakaran lahan di Kepulauan Meranti, salah satunya di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Langsam. Kebakaran tersebut terjadi karena adanya unsur-unsur sumber api, yaitu adanya sumber panas, oksigen, dan bahan bakar. Next. Kedua, jelaskan penyebab terjadinya ekosistem gambut rusak. Jawabannya, penyebab terjadinya kerusakan ekosistem gambut adalah pengurangan tutupan lahan akibat kebakaran atau konversi lahan, pembuatan kanal dan tereksposnya sedimen berpirit di bawah lapisan gambut. Ketiga, setelah melihat tayangan video tersebut, selidikilah komponen apa saja yang hilang pada kondisi tersebut. Hilangnya sejumlah spesies. Selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemik, tumbuhan maupun hewan, terancam punah akibat kebakaran hutan. Lanjut, bagaimana dampak dari kerusakan hutan gambut terhadap keseimbangan ekosistem tersebut? Jawabannya, kerusakan hutan gambut menyebabkan dampak yang nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut, seperti terjadinya banjir, kekeringan, pencemaran tanah dan air, kebakaran, serta asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan gambut. Terakhir, setelah berdiskusi dan membaca literatur mengenai dampak terbakarnya hutan gambut terhadap ekosistem, sebutkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jawabannya, solusi untuk kebakaran hutan gambut terhadap ekosistem yaitu salah satunya dengan pembuatan sekat kanal dan perbaikan tata kelola air gambut. Sekat kanal berfungsi untuk mempertahankan air tetap tertahan di gambut sehingga lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Nah, kan lahan gambut kita sangat berguna bagi kita. Manfaatnya apa saja sih yang kita ketahui? Baik, pertanyaan itu akan dijawab oleh teman kami Siswa Semuka. Manfaat lahan gambut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dendi. Manfaat lahan gambut. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lahan gambut dapat menjadi potensi apabila dapat dikelola dengan baik. Manfaat dan fungsi lahan gambut yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu sebagai penambat karbon, sumber energi bagi manusia, ekowisata, dan sebagai lahan pertanian. Sekian, terima kasih. Baik, ada yang bertanya lagi? Tidak. Kami dari kelompok 2 ingin mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa lagi yang bersedia untuk maju depan? Kelompok 1. Ini ya, ini langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai Baik, saya dari kelompok 2. Di sini untuk menyelesaikan tugas sendiri saya menggunakan video yang saya buat bersama teman-teman saya. Kerusakan ekosistem gambut dan solusi dari kerusakan hutan gambut. kebakaran lahan
di wilayah pesisir timur Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Meranti, saat ini masih terus berlangsung. Areal yang terbakar diperkirakan telah mencapai 50 hektar. Dari pantauan udara di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, masih terlihat asap tebal akibat kebakaran lahan. Lahan yang terbakar sebagian besar merupakan perkebunan sawit dan karet. Kebakaran lahan di dua lokasi ini sudah berlangsung selama 3 hari. Sementara kebakaran lahan di sebagian daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti telah padam akibat guyuran hujan. Saat ini usaha pemadaman hanya bisa diandalkan melalui udara, melalui bantuan helikopter perusahaan swasta. Sementara bantuan yang dijanjikan oleh BNPB hingga kini belum datang. Merasakan terbantu dengan adanya perusahaan helikopter yang sekarang ini dari Sinarmas yang sudah mengumpulkan air beberapa titik api yang sedang merawat. Apa yang terjadi pada tayangan video tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal yang terjadi karena sebuah kebakaran yang terdapat di Meranti, salah satunya Merbau dan Rangsang. Hal tersebut terjadi diakibatkan oleh faktor manusia, seperti aktivitas pembakaran hutan untuk pertanian, pembukaan lahan, atau pelepasan gas metana. Selain itu, cuaca kering dan panas juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan gambut. Berikutnya, jelaskan penyebab terjadinya ekosistem gambut rusak. Menurut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM menyatakan bahwa kerusakan lahan gambut di Indonesia utamanya disebabkan oleh pengurangan tutupan lahan akibat kebakaran atau konversi lahan, pembuatan tanah, dan tereksposnya sedimen berpilit di bawah lapisan gambut. Komponen apa saja yang hilang pada kondisi tersebut? Nah, komponen yang hilang pada hutan gambut tersebut adalah hilangnya cadangan karbon, cadangan air, maupun keanekaragaman hayati pada jumlah yang relatif besar. Bagaimana dampak dari kerusakan hutan gambut terhadap keseimbangan ekosistem tersebut? Nah, kerusakan lahan gambut menyebabkan dampak yang nyata bagi masyarakat yang tinggal di sana dan sekitar lahan gambut seperti terjadinya banjir, kekeringan, pencemaran tanah dan air, kebakaran, serta asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan gambut. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya? Nah, solusinya adalah pembangunan sekat kanal dan perbaikan tata kelola air gambut. Sekat kanal berfungsi untuk mempertahankan air tetap tertahan di gambut sehingga lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadi. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan dekorasi lahan gambut? Nah, baik dari kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara ekosistem gambut tidak mudah terbakar? Bagaimana caranya ekosistem gambut tidak mudah terbakar? Baiklah, di sini teman saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan eksplorasi lahan gambut? Dan eksplorasi gambut merupakan upaya bumi dan bumi gambut terdegradasi agar kondisi hidrologis struktur dan fungsi berada pada kondisi pulih. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3 akan saya jawab. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem setelah kebakaran hutan gambut? Jawabannya, dengan cara merestorasi gambut yaitu rebadging atau
pembasahan kembali, revegetation atau penanaman kembali, dan revitalisasi. Peningkatan kesejahteraan. A. Pertama, pembasahan gambut atau rewetting diperlukan untuk mengembalikan kelembabannya. Penataan air pada tahap ini dapat dilakukan dengan membangun sekat kanal atau kanal blocking, penimbunan saluran atau backfilling, sumber bor, dan atau penahan air yang berfungsi menyimpan air di sungai atau kanal. Kedua, ketika sudah kembali lembab, lahan gambut dapat kembali ditanami atau regenerasi dan dengan tanaman yang tidak mengganggu siklus air dalam ekosistem gambut. Proses vegetasi akan menjaga keberlangsungan ekosistem gambut dan juga memperkokoh sekat kanal. Sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kami, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok tanya kelompok lagi, kelompok 3. Kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan pertama-tama perkenalkan yang ingin menyampaikan hasil diskusi kami berbentuk diagram infografis. Jadi berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hal itu dan akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Tiara Apriani. Keadaannya Baik, saya Tiara Apriani sebagai materi dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil yang kami buat. Apa yang terjadi pada tayangan video tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Video tersebut menceritakan tentang kerusakan hutan yang disebabkan oleh segelintir manusia yang berani berbuat tetapi tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya sehingga berdampak untuk dia bagi semua makhluk. Melakukan reboisasi atau sistem penanaman hutan yang berjudul maksudnya adalah ketika ada hutan yang sudah berpindah untuk menanam kembali harapan tidak membiayakan penanaman ulang. Padahal dengan menanam pohon dalam waktu mereka menebang itu sangat penting karena agar habitat fauna dan flora tidak terancam. Kebakaran hutan bisa menyebabkan hutan menjadi lahan jadi kosong, dikarenakan habis terbakar ini bisa memicu terjadinya hutan gambut. Selanjutnya, setelah melihat tayangan video tersebut, komponen apa saja yang hilang pada kondisi tersebut? Jawaban
bisa lihat dan simak dan mengambil argumen bahwa ada beberapa komponen yang hilang. Satu, pepohonan, dikarenakan rusaknya ekosistem hutan berdampak buruk bagi semua makhluk seperti flora dan fauna, serta menimbulkan kerugian dan berdampak buruk juga bagi manusia. Dua, habitat flora. Seperti yang kita tahu, kita menjadi habitatnya lingkungan fauna. Nah, ketika hutan rusak, maka habitatnya fauna tersebut akan berpindah mencari habitat baru sesuai dengan kondisi hidup mereka. Namun, apabila mereka tidak bermigrasi, maka kemungkinan terancam punah. Dan segar, udara segar. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Seperti yang kita ketahui, fotosintesis menggunakan sinar matahari, air, H2O dan karbon dioksida CO2 untuk membentuk gula dan oksigen. Namun jika hutan sudah rusak, maka itu bisa membahayakan manusia. Next, bagaimana dampak dari kerusakan hutan gambut terhadap keseimbangan ekosistem tersebut? Kerusakan hutan gambut terhadap keseimbangan ekosistem tersebut bisa berdampak banjir, kerugian dan punah, kerugian manusia dan memicu bencana alam. Pertanyaan berikutnya adalah penyebab terjadinya ekosistem gambut rusak. Ekosistem gambut dapat rusak karena berbagai faktor. Beberapanya diantaranya adalah: satu, pembukaan lahan. Salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem gambut adalah pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan, seperti kelapa sawit. Proses ini biasanya melibatkan pembakaran lahan yang tidak hanya merusak gambut, tetapi juga menghasilkan emisi karbon yang signifikan. Dua, pengertiannya gambut. Untuk membuat lahan gambut layak untuk pertanian, air seringkali dialirkan keluar dari lahan tersebut. Ini mengubah keseimbangan air dalam ekosistem dan dapat menyebabkan gambut menjadi kering dan rapuh, yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Tiga, penebangan hutan. Hutan gambut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan air dan nutrisi dalam ekosistem gambut. Penebangan hutan untuk kayu atau untuk membuka lahan pertanian dapat merusak ekosistem ini. Setelah berdiskusi dan membaca literatur mengenai dampak terbakarnya hutan gambut terhadap ekosistem, berikan solusi yang dapat dan mengatasi permasalahan tersebut. Solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan revitalisasi penanaman kembali hutan yang hidup, atau tidak melakukan pengembangan pembangunan, menetapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam atau menanam kembali, memberi sanksi berat bagi pelaku, dan sayangi alam bumi terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari materi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kelompok 3. Bagaimana cara ekosistem gambut tidak terbakar? Baik, saya Mas Naya dari kelompok kita akan menjawab. Jawabannya melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran pada lahan gambut. Salah satunya dengan pembangunan sekat tanah dan perbaikan tata kelola air gambut. Sekat tanah berfungsi mempertahankan air tetap bertahan di gambut sehingga lahan tidak basah dan tidak mudah terbakar. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Nah, dari sini, dari materi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hutan adalah menjadi monumen penting bagi seluruh kehidupan, baik fauna, flora maupun manusia. Mungkin tanpa hutan kita tidak bisa melanjutkan kebutuhan hidup kita, karena hutan memberikan komponen-komponen penting bagi kehidupan seluruh makhluk. Maka dari sinilah kita ayo lestarikan hutan dengan hal kecil saja, seperti membudidayakan penanaman pohon. Baik, ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Kesepian ditinggal kekasih, saya akhiri. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kelompok telah menyajikan hasil karyanya ya. Nah, adakah dari permasalahan tadi kalian semua ada kesulitan tidak untuk memecahkan masalah yang terdapat di video tadi dari KPD? Bu? Iya. Saya bingung bagaimana cara menemukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut ya. Nah, solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Nah, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ayo. Tidak. Ada yang tahu? Solusi yang harus kita lakukan apa? Salah satunya apa? Pembuatan tanah. Salah satu pembuatan tanah itu salah satu solusi untuk pencegahan kebakaran hutan dan gambut. Dan itu salah satu solusinya. Ya. Nah, upayanya apa lagi selain itu? Pembasahan lahan tadi. Pembasahan lahan. Setelah pembasahan lahan tadi, setelah pembasahan lahan, baru bisa kita negosiasi penanaman bunga. Nah, terus itu solusi apa lagi? Solusinya kalau kita mau membuat perkebunan, kita jangan menggunakan pembakaran. Dan terus apa lagi? Banyak lagi. Jangan gini. Pembuatan hutan secara massal itu tidak boleh. Tanaman tidak boleh. Apa lagi selain itu? Ada selain itu? Solusinya lagi apa? Ada lagi? Pendidikan masyarakat tentang pendidikan masyarakat tentang ada lagi? Pelestarian. Lagi? Ada lagi? Membuat warni atau membuat peringatan. Itulah pembelajaran kita hari ini yang kita dapat. Makanya dari itu kita sama-sama menjaga keseimbangan. Oke, nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kalau bisa silakan tunjuk tangan. Dari kelompok 1 bisa? Boleh. Ibu ya, diri. Assalamualaikum
permasalahan masalah tersebut. Perkenalkan saya Indi Mencari. Saya menyimpulkan bahwa pembelajaran ini keseimbangan ekosistem sangat perlu kita jaga karena di dalam keseimbangan ekosistem ada hubungan timbal balik antara interaksi komponen ekosistem seperti komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik. Komponen seperti tanah, cahaya udara, batu, dan lain-lain. Maka dari itu, kami generasi muda harus menjaga ekosistem supaya ekosistem tetap terjaga. Ya, terima kasih. Ada nomor 2 harus menyimpulkan. Silakan nomor 2 untuk menyimpulkan. Saya menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya dari kesimpulan yang saya ambil, pembelajaran hari ini kita harus menjaga ekosistem karena kita sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan efek terhadap ekosistem tersebut. Dari kebakaran hutan tadi banyak faktor yang mempengaruhi baik dari faktor internal dan faktor eksternal. Dan dampak dari kebakaran hutan tersebut bisa menimbulkan seperti ekosistem gambut yang rusak, dampak sosial bagi masyarakat, kesehatan, dan dampak ekonomi. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk menjaga ekosistem kita supaya tidak rusak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi nomor 3 bisa disebutkan? Udah, oke, itu aja. Nah, maka dari itu kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Karena apa? Karena kita membutuhkan ekosistem tersebut untuk berlangsungnya kehidupan di negara kita. Ya, Nak, ya? Mengerti? Setelah pelajaran ini, ya, kita mau sebelum kita lanjutkan dulu evaluasi. Nah, nanti dikasih soal juga evaluasi berapa menit. Nah, kita ini ya, kita untuk konsentrasi dulu. Konsentrasi bisa kita main game dulu, main game ya Ibu ya. Ya. Konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi bau terasi ya. Lihat Ibu, ikut kata-kata Ibu. Ikuti kata-kata Ibu. Ya? Tegak, tangan tegak. Ke samping, ke bawah. Atas, ke samping, ke bawah. Ke atas, ke samping, ke bawah. Paham? Ya, lihat konsentrasi kalian. Dan siang ini konsentrasi kalian. Ke atas, tangan ke atas. Ke samping, ke bawah. Tangan ke lihat gerak Ibu ya. Lihat gerak Ibu. Tangannya ke atas. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Ayo ke atas. Ikut Ibu ya, kalian ke atas. Ke atas. Ayo gerak Ibu, ikut gerak Ibu. Bukan suara Ibu, tapi gerak Ibu. Kalian ke atas. Waktunya 3 menit saja. Sudah, kerjakan ya. Kerjakan soalnya, ayo kalian bisa. Soalnya tidak terlepas dari itu.
ada itu lagi ada. Sudah, oke. Nah, kalau sudah selesai, nanti ibu tulisan nilai kalian dapat berapa ya. Nah, untuk hari ini ibu bagikan refleksi diri kalian. Nanti kalau antar ke ibu refleksi diri setelah pembelajaran ini. Saya bagi refleksi diri ya ini. Refleksi. Kerjakan refleksi ya, itu bisa. Nanti dikirim sama ibu ya, transfer ya saya, APT-nya. Oh, alah. Sudah ya? Nah, refleksi, siapa yang bisa menyampaikan refleksi di tangan? Setelah pembelajaran ini, apakah menyenangkan bagi kalian? Menyenangkan. Ada yang kesulitan? Ada yang sulit? Tidak. Tidak. Menyenangkan lagi? Baik. Sangat? Baik. Baik. Refleksinya silakan diantar ke ibu nanti Mika ya. Nah, hari ini menyenangkan. Lagi apa lagi? Nah, kita berapa bawah? Lagi? Seru. Lagi? Ada yang sulitnya apa? Pembagian pidana sulit. Presentasi dan pembuatan PPT ya. Presentasi dan pembuatan PPT tentunya. Nah, untuk pelajaran minggu depan ya, pelajaran minggu depan kita tentang ekosistem mangrove. Tolong dipelajari, tolong dibaca kalian, saya cari sistem browsing tentang pembelajaran selanjutnya ya. Oke, udah angkat aja semuanya. Untuk LKPD nanti ada TKPD, refleksi, silakan dilakukan sama ibu ya. Untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ibu masih ucapkan dengan alhamdulillah.
Ini aja enggak, aku pakai ini aja nanti. Oke. Kalian sholat lagi, sholat. Yang sholat. Sholat lagi.